alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ya, terakhir kita di an-nazar. Ada berapa bentuk nazar? Hah? Ada berapa bentuk nazar? Hah? 2. Apa itu? Ada yang tanpa balasan? Ada yang mengharapkan balasan? Semuanya boleh? Iya, yang pertama itu bagus ya. Yang kedua tercela. Karena Nabi SAW bersabda, innahu la ya'ti bi khair, innama huwa yastakhriju minal bakhil. Ya, tapi kalau orang sudah terlanjur bernazar, nazar yang diharapkan di belakangnya balasan, kalau terlanjur maka kewajibannya adalah menunaikan dari nazar. Nah, itulah dalam Al-Qur'an dikatakan yufuna bin nadri, ya. Mereka menunaikan dari nazar-nazar mereka. Baik, kita lihat al-aslu ats-tsani. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Baik, qala al-muallif rahimahullah taala al-aslu ats-tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillati. Wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasy-syirki wa ahli. Wa huwa thalathu maratib al-islam wal iman wal ihsan. Wa kullu martabatin laha arkanun. Fa arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajju baitillahil haram. Fadalilu syahadati qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah illallah muthbitan al-ibadata lillahi wahdah la syarika lahu fi ibadati kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Di matanya antum ada itu? Hah? Al-ayah saja. Illalladzi fatarani. Baik. Ya harusnya sampai situ ya kelengkapannya. Jadi illalladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Baik. Itu di surah Az-Zukhruf ya. Baik. Wa qauluhu ta'ala qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Baik, sampai situ. Baik. Kata Syekh rahimahullahu taala, pokok yang kedua adalah mengenal agama Islam dengan dalil. Perhatikan ini, pokok yang kedua. Jadi, ini salah satu usul. Landasan yang kedua. Kan landasan yang pertama sudah kita lewati apa? Ma'rifatullah. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang mengenal agama Islam itu sendiri. Ya. Nah, ini yang kedua yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Iya. Mengenal agama Islam dengan dalil. Ya, jadi dikatakan ya dengan dalil. Ya, maksudnya kenapa dikatakan dengan adillah, dengan dalil? Karena dalam masalah ini seorang tidak dibenarkan untuk apa? Taklid, ikut-ikutan. Ya, tidak dibenarkan dari ikut-ikutan. Baik, di sini dikatakan ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Ya, kita perlu tahu dulu apa itu agama. Agama itu
di dalam istilah syariat terbagi dua maknanya. Ada yang umum, ada yang khusus. Iya, kalau dikatakan agama, maka ada dua maknanya. Makna umumnya, agama itu adalah ma anzalahu Allahu 'alal anbiya'i li tahqiqi ibadatihi. Ma anzalahu Allahu ta'ala 'alal anbiya'i li tahqiqi ibadatihi. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabinya. Ya, nabi yang diutus. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya li tahqiqi ibadatihi, untuk mentahqiq, mewujudkan ibadah kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu agama. Dan yang kedua, makna yang kedua, kadang agama dibahasakan dengan tauhid itu sendiri. Baik. Kemudian apa itu Islam? Islam disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Ya, definisi dari Islam disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Iya. Jadi dikatakan di situ wa huwal istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Dan tunduk kepadanya dengan ketaatan-ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, serta berlepas diri dari perbuatan syirik wa ahlihi, dan pelaku syirik. Ya, jadi bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Iya. Iya. Nah, itu yang disebutkan oleh Syekh di sini rahimahullah taala, itu definisi Islam secara umum, ya, secara umum. Jadi istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya, adapun ya, definisi Islam secara khusus itu ada dua penggunaannya. Jadi definisi Islam itu tadi yang disebutkan oleh Syekh, istislamu lillahi bitauhid, itu yang umum. Ya. Islam dalam artian umum. Ya. Definisi secara umum. Kalau definisi secara khusus, itu ada dua biasanya digunakan. Ada dua bentuk penggunaannya. Yang pertama, ya, Islam itu penggunaan yang pertama adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau dikatakan Islam, ya maksudnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang juga ada penggunaan yang kedua. Apa itu Islam? Islam itu adalah amalan-amalan zahir. Amalan-amalan zahir yang disertai amalan-amalan batin, yang disertai dengan amalan batin yang membenarkan dari amalan zahir tersebut. Yang membenarkan dari amalan zahir tersebut. Saya ulang. Penggunaan yang kedua dari Islam yang secara khusus adalah amalan-amalan zahir. Terus yang disertai dengan amalan-amalan batin yang membenarkan dari zahir tersebut. Apa maksudnya seperti itu? Perhatikan. Ya, maksud dari amalan-amalan zahir itulah rukun Islam yang 5. Syahadatain, salat, zakat, puasa, dan haji. Ya kan? Amalan-amalan zahir. Ya.
Tapi amalan zahir itu nanti dianggap benar ketika disertai dengan amalan batin. Harus ada keyakinan. Ya kan? Harus ada keyakinan, pembenaran. Karena kalau tidak diyakini, apa bedanya dengan apa? Orang-orang munafik. Ya, mereka juga salat, mereka bersyahadat, berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata di dalam batinnya menyembunyikan dari kekufuran. Jelas ya? Jadi harus amalan zahir yang membenarkan amalan batin. Apa? Yang disertai dengan amalan batin yang membenarkan zahirnya. Ya. Jelas ini? Nah, itulah Islam. Dan itulah yang disebut dengan arkanul Islam al-khamsah. Rukun Islam yang 5. Jelas ini? Bisa dipahami? Jadi penggunaannya ada 2. Yang pertama, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, yang kedua, itu tadi, rukun Islam yang 5. Jadi kalau dikatakan apa itu Islam? Islam itu rukun Islam yang disebutkan 5 itu. Amalan zahir. Jelasin ya? Baik. Kemudian kita fokus di yang disebutkan oleh Syekh yang secara umum. Istislamu lillahi bitauhid. Al-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Asas keislaman ada 3. Ini dia ya, istislam lillahi bitauhid yang pertama, kedua, inqiyad lahu bit-ta'ah, yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli. Iya. Dikatakan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Ya, tauhid yang mencakup tauhid yang 3, rububiyah, uluhiyah, ya, dan seterusnya. Ya, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Ini mencakup apa? Tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan mencakup perintah dan larangan. Karena dalam syariat Islam ada perintah, ada apa? Larangan. Tapi kenapa dikatakan saja tunduk dengan ketaatan? Ya, artinya apa? Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kita mengamalkannya. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang, kita apa? Tinggalkan, kita jauhi. Iya. Dan yang ketiga dari asas keislaman adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Jadi keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dia harus berlepas diri dari kesyirikan. Ya, berlepas diri dari ahlu syirik, ya, berlepas diri dari ahlu syirik, ya, tidak boleh bersyirikat dengan pelaku kesyirikan dalam hal keyakinan mereka, tidak boleh kita sama, dalam hal ucapan mereka, dalam hal perbuatan mereka, tempat tinggal mereka, tidak boleh, ya, atau kita tasyabbuh kepada mereka, mengambil sesuatu dari kebiasaan mereka, kita taklid, ikut-ikutan. Ini kan sudah lewat ya. Di mana lewat? Al-bara'atu minasyirki wa ahli. Al-wala' wal bara'. Di muqaddimah keberapa itu? Kedua. Dari poin yang ketiga. Jelas ya? Mana dalilnya? Masih ingat? Baik. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya, jadi al-wala' wal bara' itu bahagian dari agama. Ya. Bahagian dari agama. Baik. Itu definisi Islam. Jadi kembali saya ulang, Islam itu secara umum ada 3 landasannya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, menjalankan perintah, menjauhi larangan, yang ketiga berlepas diri dari kesyirikan dan ahlu syirik. Jelas ya? Ini yang banyak kaum muslimin di masa sekarang ya bingung ya. Tidak tahu tentang masalah apa? Aqidah al-wala wal bara'. Ya, maunya agama itu semuanya apa? Sama. Ya. Mereka juga kan beribadah, kita juga beribadah.
Ya, seakan-akan apa? Ingin mengatakan agama itu semuanya sama. Dan itu adalah hakikat kekufuran. Jelas ya? Taib. Wa huwa thalatsu maratib. Islam itu ada 3 tingkatan. Ada 3 jenjangnya. Al-Islamu wal iman wal ihsan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya, wa kullu martabatin laha arkan. Setiap dari jenjang itu, Islam, iman, ihsan, itu ada tingkatan-tingkatannya memiliki rukun. Ya, setiap tingkatan memiliki rukun. Ya. Bisa dipahami nih. Jadi kan begini. Islam, ya, secara umum ya, Islam. Nah, di dalam Islam ini, di dalam lingkaran Islam ini ada lagi dalamnya 3. Ada lagi dalamnya apa? 3. Yang pertama apa? Islam itu sendiri, ya kan? Jadi yang umum Islam, di dalamnya ada lagi Islam. Ya, kemudian di dalam Islam itu ada lagi lingkaran yang di dalam lagi. Namanya apa? Iman. Di dalam lingkaran iman yang paling dalam ada namanya apa? Ihsan. Nah, Syekh katakan setiap dari tingkatan itu memiliki rukun. Jelas ya? Setiap dari tingkatan memiliki rukun. Nah, maka mulai disebutkan fa arkanul islami khamsatun. Ya, rukun Islam itu 5. Nah, ini jenjang, sudah mulai masuk di jenjang Islam. Ya, kalau didefinisikan seperti itu tadi ya, Islam secara khusus amalan-amalan zahir yang apa namanya? Yang disertai amalan batin yang membenarkan dari zahir. Kalau iman, nanti kita akan bahas iman, keimanan sebaliknya. Berarti amalan batin yang membenarkan amalan zahir, apa yang disertai dengan amalan zahir yang membenarkan dari amalan batin tersebut. Bingung atau bagian sini bingung? Hah? Apa? Apa? Kenapa? Ya. Ini kan belum selesai. Ini jadi Syekh rahimahullah ta'ala mendatangkan secara global dulu. Antum tahu nanti tingkatannya di hadis Jibril, hadis Arba'in yang kedua. Itu dalilnya itu, berbicara tentang tingkatan di dalam Islam. Jadi dalam Islam itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama Islam itu sendiri, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Nah, di situ orang berbeda-beda. Orang yang sudah masuk di tingkatan Islam, ya belum tentu dia berada di tingkatan iman dan ihsan. Orang yang masuk dalam tingkatan iman, sudah pasti dia masuk di jenjang Islam, tapi belum tentu ihsan. Kan ihsan yang paling tinggi, yang paling di dalam. Ini semua kita akan jelaskan ya, insyaAllah. Nah, terus kalau orang sudah berada di tingkat jenjang keihsan, berarti sudah dipastikan dia apa? Iman dan Islam. Ya, kita lihat dulu penjelasannya Syekh. Jadi setiap rukun, setiap tingkatan memiliki rukun. Rukun Islam 5. Kembali saya sebutkan tadi. Islam tadi amalan zahir. Kalau iman, sebaliknya. Amalan batin yang disertai amalan zahir yang membenarkan. Nah, inilah yang disebut oleh para ulama dengan rukun iman yang 6. Iya toh? Kan rukun iman 6 apa saja? Jangan sampai ada yang tidak tahu ini. Beriman kepada Allah, kedua para malaikat, kitabnya, para rasul, apa lagi? Berurutlah. Beriman kepada hari akhir, dan yang keenam beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini keimanan ini terkait dengan amalan-amalan yang batin. Kan keimanan ini terkait tentang amalan batin. Tapi ini nanti dikatakan benar
keimanan ini kalau disertai dengan apa? Amalan zahir yang membenarkannya itu tadi. Ya, makanya begini. Di dalam syariat itu kalau datang penyebutan Islam secara bersendirian, maka mencakup juga apa? Keimanan. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan, seperti nanti di hadis Jibril, maka Islam dimaknakan amalan-amalan zahir, iman dimaknakan dengan amalan-amalan batin. Tapi kalau hanya datang satu konteks nas, misalnya ayat, disebutkan misalnya keimanan saja, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Kalau tidak disebutkan Islam, maka yang dimaksudkan dengan keimanan di situ mencakup amalan zahir dan amalan batin. Jelas ya? Tidak dibedakan. Kecuali kalau disebutkan secara bersendirian atau secara bersamaan. Itu yang kita pahami dari kaidah idza jatama'a iftaraqah. Kalau keduanya bergabung bersamaan, iftaraqah maknanya berbeda. Wa in iftaraqah ijtama'a. Kalau dia disebutkan di lain tempat, satunya di tempat lain, maka iftaraqah maknanya sama. Maknanya sama. Ya, jangan bingung dulu. Nanti itu. Kayaknya tuh menghayal-menghayal. Lihat dulu. Ya, wa kullu martabatin laha arkan. Setiap tingkatan memiliki rukun. Fa arkanul islami khamsatun. Rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa disebutkan dua langsung syahadat ini? Kenapa tidak disendirikan? Syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, kata para ulama, disatukan syahadatain ini, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di antara alasannya karena ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, al-ikhlas. Ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-mutaba'atur rasul. Mencontoh kepada Rasulullah SAW. Ya, itu di antara alasannya. Taib. Wa iqamus shalah, menegakkan salat, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat, saum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa hajju baitillahil haram, melakukan haji di Baitullah al-Haram. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Ibnu Umar, ya, radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya, wa iqamas shalah wa ita'az zakah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Ya. Jelas. Baik. Ini rukun Islam. Ya, kalau kita bahasakan ini adalah amalan-amalan zahir. Ya. Baik. Jam berapa? Baru ya? Baik, kita lanjut nanti. Dalil syahadat. Jadi antum paham ya? Kan sekarang kita di pembahasan mana? Ma'rifatu dinil Islam. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Saya sudah sebutkan definisi Islam. Ada berapa asasnya? 3. Ya, kemudian setelah disebutkan definisi asas keislaman, disebutkan bahwasanya dalam Islam itu ada 3 jenjang, 3 tingkatan. Ya, begini. Ya. Nah, Islam secara umum. Ya. Ini lingkaran pertama, Islam secara umum. Setelah itu saya sebutkan, wa kullu martabatin laha arkan. Ya. Setiap tingkatan atau sebelumnya apa tadi di matan disebutkan? Wa huwa salatu maratib. Ya, dan Islam itu memiliki 3 tingkatan. Wa kullu martabatin laha arkan. Setiap tingkatan memiliki rukun. 3 tingkatan. Di sini apa?
Islam secara khusus. Di dalamnya lagi ada namanya iman. Di dalamnya lagi ada ihsan. Ini namanya apa? Jenjang. Ihsan jenjang tertinggi dari jenjang-jenjang keislaman. Siapa saja yang sudah sampai di derajat ini ihsan, kita akan jelaskan nanti, maka dia sudah dipastikan masuk dalam lingkaran iman dan Islam. Ya, tapi kalau orang masih iman, belum tentu dia sudah pasti Islam, tapi belum tentu ihsan. Ini jenjang tingkatan. Ini 3 jenjang ini kata Syekh, setiap jenjang memiliki apa? Rukun. Berarti kalau begitu, ini berapa rukunnya? 5. Bahasa lainnya amalan apa? Amalan zahir. Wahyu, masih bingung? Betul. Amalan zahir. Iman rukunnya 6. Ini amalan batin. Baik. Ihsan memiliki rukun 1. Ini akan kita jelaskan nanti, ya. Nah, ini kalau disebutkan secara bersamaan, ya. Ulama menyebutkan kalau Islam amalan zahir, iman amalan batin. Tapi kalau hanya disebutkan secara tersendiri, tidak bersamaan, maka Islam mencakup juga apa? Iman. Sebaliknya, iman mencakup juga Islam. Nah, itu kalau disebutkan dalam nas secara bersendirian. Dua-duanya mencakup. Kan kalau di definisinya, amalan zahir yang disertai amalan batin, yang membenarkan amalan zahir. Jadi sama, tidak ada yang perlu dibingungkan. Jelas ya? Baik. Nanti kita baca lagi dalilnya. Jadi saya akan sebutkan dalil syahadat la ilaha illallah, kemudian sebutkan syahadat Muhammad Rasulullah. Baik. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.